Assalamualaikum dan selamat pagi Bapak Presiden Republik Indonesia beserta wakilnya, Menteri-Menteri di Kabinet Indonesia Maju, dan yang terhormat wakil-wakil kami di Dewan Perwakilan Rakyat. Perkenalkan, nama saya Juni Rahmawati. Saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa dengan 2 anak yang masih menempuh masa persekolahan mereka di sebuah SMA negeri. Pagi ini saya sudah menyelesaikan pekerjaan domestik yang biasa saya lakukan sehari-hari, meski ada sedikit perbedaan karena hari ini adalah hari kelima kami menjalankan puasa Ramadan. Bapak Presiden dan Bapak Ibu sekalian, saya sadar betul bahwa COVID-19 membawa dampak luar biasa kepada kita di hampir semua aspek kehidupan. Anak-anak tidak bisa mendapat kesempatan belajar di kelas, bertemu Bapak Ibu guru dan teman-teman mereka. Pada saat yang sama, saya sebagai orang tua seperti menerima mandat dadakan untuk menjadi guru pengganti bagi mereka karena kenyataannya mayoritas guru-guru hanya memberi tugas untuk dikerjakan lalu dikumpulkan. Nyaris tidak pernah ada materi pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu guru dalam bentuk video, teleconference, atau materi pembelajaran berbasis teknologi informasi lainnya. Namun baiklah, saya coba lupakan itu karena alasan betapa sulitnya mengubah irama kerja, program, kegiatan, dan agenda keseharian akibat paparan virus COVID-19 yang bukan saja bersifat mondial, namun juga sangat-sangat menghujam ke apapun sisi keseharian. Sehingga saya juga terus memaklumi bagaimana tingkat komplikasi yang harus dilampaui Bapak Presiden beserta Bapak Ibu sekalian dalam mengatasi dampak akibat pandemi, sekaligus tetap konsisten menjalankan agenda yang sudah Bapak canangkan dan dengungkan di saat kampanye 2 tahun lalu. Yang ingin secara santun dan rendah hati saya sampaikan kepada Bapak Presiden serta Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana tak kalah rumitnya saya mengatur manajemen keuangan yang ironisnya uang yang dimaksud itu sendiri semakin menjadi barang impian. Secara sederhana bisa saya sampaikan sebagai berikut. Kenaikan harga, kelangkaan stok diakhiri dengan harga yang melonjak sangat signifikan pada minyak goreng adalah salah satu hal yang sangat mengusik ketenangan saya. Pada saat yang sama, harga cabai masih berkisar di atas Rp50.000. Belum lagi kenaikan PPN menjadi 11%. Faktor ini sudah pasti akan menjadi pembenar bagi pihak produsen, distributor, dan pedagang barang maupun jasa untuk menaikkan harga. Masih jauh dari posisi bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, datang berita kenaikan harga BBM Pertamax. Pak Presiden, kami tidak pernah membeli Pertamax untuk satu sepeda motor lawas kami. Namun, pola-pola yang sudah sangat saya hafal adalah kecenderungan naiknya harga semua komoditas dan kelangkaan Pertalite sebagai imbasnya. Bapak Presiden beserta Bapak Ibu sekalian, saya sangat menyadari betul adanya kebutuhan mendesak untuk segera menyelesaikan dan melanjutkan pembangunan infrastruktur termasuk mewujudkan impian tentang ibu kota negara di Kalimantan. Di samping itu, keadaan faktual keuangan negara sebagai pertimbangan dilaksanakan atau ditundanya pemilu 2024 serta sulitnya pemerintah mengelak dari keterpaksaan menaikkan harga gas LPG 3 kg dan Pertalite, saya juga terus upayakan permakluman. Mungkin yang saya bisa haturkan kepada Bapak Presiden serta Bapak Ibu sekalian adalah tawaran untuk 1. Kembali mengelola waktu pelaksanaan kenaikan harga, misalnya pada keputusan menaikkan harga Pertamax. Saya sering bertanya-tanya apakah sedemikian tingginya urgensi kenaikan harga Pertamax sehingga harus dilakukan per 1 April 2022. Padahal kita tahu tanggal 2 atau 3 April mayoritas masyarakat kita memasuki bulan Ramadan. Sedangkan seingat saya, beberapa waktu lalu ketika harga minyak dunia mengalami penurunan, Pertamina tidak menurunkan harga produknya. Maksud saya, kan bisa nih keuntungan dari selisih harga waktu itu digunakan sebagai kompensasi harga hari ini. Yang kedua, kalau boleh usul juga, selain kepada mereka yang mengaku oposisi dan aktivis, coba dong tingkatkan ketegasan dan represi kepada pengusaha minyak goreng. Masa sih sebagai negara penghasil CPO 5 besar dunia, saya dan ibu-ibu lain harus merogoh kantong Rp25.000
hanya untuk mendapatkan sekantong minyak goreng. Yang ketiga, ini walaupun level kemustahilannya cukup tinggi, saya akan tetap sampaikan kepada Bapak Presiden, yakni permintaan agar Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu Menteri, dan wakil-wakil kami di DPR untuk hanya menyuarakan hal-hal yang sifatnya membangun, membesarkan hati dan jiwa, syukur-syukur kalau bisa menghibur. Alih-alih damai dengan pernyataan panjenengan semua, saya kok merasa tambah khawatir bagaimana menghadapi hari esok. Misalnya dengan pernyataan Pak Luhut tentang segera naiknya harga Pertalite dan LPG 3 kg, atau berita mengenai dihapusnya pembagian kelas BPJS dan keharusan ikut asuransi swasta agar bisa naik kelas perawatan. Bapak Presiden serta Bapak Ibu sekalian, demikian hal yang ingin saya sampaikan sebagai seorang ibu yang merasakan betul begitu beratnya bertahan hidup dengan standar kelayakan di tahun-tahun ini. Saya mungkin sendirian saat menyampaikan ini karena beberapa alasan. Tapi saya hakul yakin bahwa terdapat jutaan ibu yang di dasar hati dan pemikiran mereka bermaksud berkeluh kesah, menangis, bahkan meratapi keadaan yang melanda dapur, ruang makan, kamar, hingga beranda rumah kita sebagai satu keluarga, satu negeri. Permakluman dan tindakan nyata dari Bapak Presiden serta Bapak Ibu sekalian adalah bukti nyata bahwa kecintaan kita kepada bangsa dan negara berada di kadar konsentrasi dan manifestasi yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.